Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saya hormati ya. Di sini kalian akan mempelajari faslun biniyati fi hali ta'alumi ya. Cuman sebelum kita menginjak pada pelajaran, jadi kawan-kawannya yang belum siap, supaya dikasih tahu agar bersiap-siap, dan juga sediakan buku tulis untuk menulis apa yang di kitab kalian tidak ada nanti, supaya lebih jelas insyaallah. Dan kita buka dengan bacaan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Darnuji, Imam Syafi'i, Ibrahim, Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alina ajmain, amma ba'du. Qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bin niyati fi hali ta'alumi. Iki pasal. Faslun iku pasal. Bin niyati iku tetep ing dalem nerangake niat. Fi hali ta'alumi ing dalem nalikane ngaji. Ya. Jadi ketika ini nanti pasal menjelaskan niat ketika kita tengah atau sedang belajar. Sumala Buddha monggo ora kena ora lahu kedue wong kang amrih ilmu apa minaniati saking niat. Fi zamani ta'alumi ing dalem nalikane ngaji. Fi ta'alumil ilmi nalikane ngaji ilmu. Soale apa idzin niatu krana niat ya niat iku al aslu pokok atau dasar fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Likaulihi alaihi salatu wassalam krana ngendikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al a'malu binniyat, utawi sae pira-pira ngamal iku kelawan niat. Hadisun utawi iki hadis iku sahihun, hadis kang sahih. Nah, jadi ketika kita melaksanakan belajar atau ngaji ini harus ada niat. Soalnya apa? Niat adalah dasar atau pokok daripada suatu, atau pokok di dalam kesemua perbuatan. Tingkah itu perbuatan. Terlebih kalau ketika kita melaksanakan tolabul ilmi utawi nguding ilmu. Jadi
setiap apapun yang kita kerjakan, ketika kita melaksanakan pembelajaran, ini kembalinya kepada niat kita. Nah, kalau kita niatnya ini baik, ya jadi baik. Kalau niatnya jelek, ya jadi jelek. Ini ada suatu hadis, yaitu Rasulullah bersabda, al-a'malu binniyat. Ini sebetulnya hadis ini panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu hadisnya. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ini saya singkat, sallallahu alaihi wasallam saya singkat short dengan apa namanya itu mim. Jadi kalau saya singkat, short mim adalah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, jadi faman kana hijratuhu ila dunya awi mur'atin yunkihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Begitu rasanya. Jadi Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Wa innamal amrina wa innamal likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in ma nawa. Ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi ilallahi wa rasulihi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Rasuli. Nah. Kemudian faman kana hijratuhu di dunia awi mro'atin di dunia, hijratuhu di dunia awi mro'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
hajara ilaihi. Hajara ilaihi. Al-hadis. Nah. Dan sekarang, jadi artinya sesungguhnya sahnya niat, sahnya amal harus ada niat. Nah, kemudian likul limri imanawa, wa innama likul limri imlan sak temene iku sab-saben awa-awaan ma utawi pekerjaan nawa kang diniati apa ma. Jadi setiap manusia ini baik laki-laki maupun perempuan ini adalah tergantung ketika melaksanakan sesuatu tergantung pada niatnya. Barang siapa mafamangkana hijratu ilallahi wa rasulihi paman sapane wong kana sapa man ana iku hijratu utawi hijrah man ilallahi maring Gusti Allah wa rasuli dan rasulnya Allah fa hijratuhu maka hijrahnya man ilallahi wa rasulihi maring Allah dan rasul Allah. Kemudian faman sapane wong hijrah kang utawi hijrah man iku li dunya krana arep bondo donya awi mraatin utawa wadon. Awi mraatin ta perempuan yunkihu kang bakal nikahi kono sapa man ha ing imro'ah fa hijratuhu mongko hijrah man iku ilama maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilahi maring. Artinya barang siapa yang hijrahnya ini karena untuk mendapatkan harta dunia atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut adalah akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ini artinya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi di sini barang siapa ya yang ketika melaksanakan suatu apapun pekerjaan ini tergantung pada niatnya. Jadi di sini pamangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi barang siapa yang hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasul, barang siapa hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul dari kenikmatan dunia maupun akhirat, akan mendapatkan kenikmatan dari Allah dan Rasul Allah. Begini maksudnya. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan suatu pekerjaan yang satu kepada pekerjaan yang lain, ya, melaksanakan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain,
Contoh ya, ketika kita ini melaksanakan belajar di MTS Raudhatus Syuban ini ya, menuntut ilmu ini adalah suatu pekerjaan yang bagus dan pekerjaan yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu kita diberi suatu gambaran ketika kita melaksanakan belajar menuntut ilmu, ini niat kita bagaimana? Jadi niatnya kita nanti kalau sesuai dengan anjuran Allah dan Rasul, nah ini jadi ketika kita melaksanakan tolabul ilmi ini mengikuti atau karena perintah daripada Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan juga apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang hal-hal atau tentang faedah dan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Tapi kalau kita selewengkan, yakni faman hijrah dunya, faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin, kurang kana. Nah, barang siapa yang ketika mencari ilmu ini niatnya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu dunia atau harta kekayaan atau pangkat, atau kita supaya namanya itu bisa kondang, bisa masyhur ke seluruh antero negara atau apa namanya itu desa dan kota, nah dan seluruh penjuru dunia. Atau kita akan mendapatkan, kalau tujuannya kita itu ingin mendapatkan perempuan atau wanita yang kita akan kita nikahi, maka kita pun akan mendapatkannya wanita yang kita nikahi. Nah, jadi innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap manusia atau setiap orang perorangan ini dia akan mendapatkan sesuatu miturut keinginannya. Di setiap manusia, nah, ini tidak harus orang yang beriman, siapapun, setiap manusia akan mendapatkan akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya, yang diniatkan. Nah, sekarang ya Rasulullah memberikan suatu gambaran. Nah, yang pertama tadi itu. Kemudian kedua kalinya, barang siapa yang hijrahnya itu, barang siapa yang hijrahnya niat supaya mendapatkan
dunia atau perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya pun akan dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ya. Suatu contoh di sini. Jadi ketika kita ini belajar, nanti karena ingin atau karena niat karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini saya pending dulu. Sekarang selanjutnya, ini yang kaitannya dengan pekerjaan, yaitu pekerjaan baik itu pekerjaan yang kelihatannya pekerjaan dunia dan kelihatannya pekerjaan akhirat. Jadi kalau ada hadis innamal a'malu binniyah, nah, di sini Rasulullah memberikan suatu gambaran atau pengertian selanjutnya ini. Nah, ini saya pending dulu. Nanti setelah itu kita terangkan lagi. Nah, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan diceritakake saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya. Kam pirang-pirang min amalin saing ngamal yatasawwaru kang tinemu apa ngamal bisurati amali dunya kelawan rupa ngamal dunya kang ora ana ganjarane, wa yasiru lan dadi apa ngamal bi husni niati kelawan sebab baguse niat, dadi min a'malil akhirati iku setengah saking pira-pira amal akhirat, ngamal sing ana ganjarane. Wa kam lan pirang-pirang min amalin sae ngamal ya tasawwaru kang tinemu apa ngamal bisuratil a'malil akhirati kelawan rupa ngamal akhirat, summa yasiru mongko nuli dadi apa ngamal dadi iku min amali dunya, dadi pira-pira ngamal dunya bisu niati sebab alane niat. Nah, sekarang yang pertama, banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang kelihatannya itu tidak ada pahala. Contoh sing gampang wae, makan. Nah, kemudian setelah makan apa lainnya? Nah, membersihkan lingkungan. Membersihkan rumah, ruang tamu, kamar tidur, tempat tidur dan sebagainya. Ini kelihatannya adalah amal-amal itu amal dunia. Seperti minum,
Kemudian lagi seperti kita melaksanakan naik sepeda. Sekarang baru ngetren nih, pagi-pagi naik sepeda. Nah, naik sepeda sampai ke Lingkar sana, kemudian sampai ke Winong. Nah, ini amal ini adalah amal dunia. Tapi karena diniati dengan niat yang bagus, contoh makan tadi pertama atau minum. Makan minum ini ngamal dunia, pekerjaan dunia ini. Jadi siapapun makan, ya dikatakan dunia ini apa? Karena ini adalah apa namanya itu orang Islam pun melaksanakan dan orang bukan Islam pun melaksanakan. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini artinya yang dia itu orang-orang bukan Islam ini juga melaksanakan, orang Islam juga melaksanakan, namanya ini adat, kebiasaan. Orang Islam pun naik sepeda, orang bukan Islam pun naik sepeda. Orang Islam pun membersihkan lingkungan rumahnya atau membersihkan rumahnya dalam rumah. Orang tidak Islam pun membersihkan lingkungannya, ya lingkungan di samping atau depan atau belakang rumah. Nah ini orang yang bukan Islam pun begitu juga. Ini namanya adat, kebiasaan. Nah, setelah kita meletakkan niat pada hal-hal tersebut atau pekerjaan tersebut, maka pekerjaan tersebut bisa dikatakan ibadah yang ada pahala akhirat. Nah, kalau begitu niat ini adalah penting. Jadi apa pentingnya niat? Nah ya, ini saya buset dulu ini. Sekarang ada pertanyaan, apa pentingnya niat? Atau apa gunanya niat? Atau apa fungsinya niat? Fungsi atau kegunaan, fungsi atau kegunaan niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat. Lah maka ya pekerjaan-pekerjaan atau ucapan-ucapan pekerjaan atau ucapan-ucapan ya, yang ada tidak ada, yang ada tidak ada, tidak usah ada niat, tidak ada niat, tidak ada niat, sudah termasuk
ibadah. Nah, contoh. Jadi maka pekerjaan-pekerjaan atau ucapan-ucapan yang ada tidak ada, jadi orang umum atau selainnya orang Islam ini maksudnya tidak melakukannya, maka ya adat ucapan yang ada tidak ada, nah, walaupun tidak ada niat, tidak ada dan tidak tidak diniati, tidak diniati sudah termasuk ibadah. Jadi maka pekerjaan-pekerjaan atau ucapan-ucapan yang ada tidak ada, tidak diniati, nah, ketika mengerjakannya tidak diniati atau tidak disertai niat, niat sudah termasuk ibadah, sudah termasuk ibadah. Contoh azan dan iqomah. Nah, contoh azan dan iqomah. Membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat atau Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, membaca 2 kalimat syahadat atau membaca Al-Quran. Nah, ini sudah namanya ibadah walaupun tidak ada niat. Karena apa? Karena adat tidak ada. Jadi orang yang tidak Islam tidak ada pernah mengucapkan adzan atau iqomah dan juga tidak pernah membaca 2 kalimat syahadat, juga membaca Al-Quran. Nah, ini sudah namanya ibadah. Ya. Nah, kemudian yang adat ini ada, ya tadi itu adat wong ya mesti mangan, adat wong iku ya di omah duwe kebon ya diresiki, di lingkungan diresiki. Adate wong omah ya disaponi. Nah, jadi ketika kita makan, niat supaya makan dan minum supaya kuat ibadah, ini berarti ada pahala akhirat. Nah, ibadah namanya sudah untuk apa? Jembatan atau membantu agar ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah ini mendapatkan pahala. Seperti juga nanti menuntut ilmu. Ini siapapun menuntut ilmu, orang Islam pun menuntut ilmu, orang bukan Islam pun menuntut ilmu. Supaya ketika menuntut ilmu itu menjadi ibadah, maka nanti kini ada niatnya. Ada beberapa niat ketika kita menuntut ilmu. Tapi yang kita bahas sekarang adalah amalan-amalan yang kelihatannya itu tidak ada pahalanya, seperti makan, minum, nyapu, naik sepeda pagi-pagi, olahraga. Ini siapapun bisa melakukan, orang Islam ya bisa melakukan, orang tidak Islam ya bisa melakukan, ya biasa melakukan. Supaya jadi ibadah ketika kita bersepeda supaya badannya sehat. Ketika badan sehat, mencari ilmu pun senang, melaksanakan ibadah seperti perintah-perintahan Allah pun senang,
sholat apa saja, baik itu sholat fardu atau sholat sunat, nah, kita bisa melangkah dengan sempurna. Atau menuntut ilmu, nah, karena menuntut ilmu ini adalah suatu perintahan dari Allah dan Rasul Allah. Nah, jadi supaya menuntut ilmu ini dapat pahala akhirat, apapun ilmunya yang dipelajari, nah, kita membutuhkan niat. Bahwa saja kita belajar hitung atau matematika, apa fungsi daripada matematika dipelajari? Nah, kita bisa tahu hitung-hitung. Nah, hitung-hitung yang benar. Apa yang dihitung itu supaya benar. Kesinambungannya apa? Kita mempelajari matematika ini karena ilmu-ilmu yang lain itu butuh matematika. Jadi apapun ilmu yang kita pelajari ini kalau kita niati, yaitu nanti di belakang ini ada, karena kalau tidak ada niat, ya tidak jadi. Niat itu adalah tergantung pada orang yang melaksanakannya. Jadi contohnya tadi, kelihatannya beberapa amal-amal ini tidak ada pahalanya atau ganjaran akhirat atau manfaat akhirat, tapi karena niatnya bagus, maka mendapat pahala. Jadi kalau gitu niat ini apa gunaannya? Yaitu untuk membedakan antara ibadah dan adat. Nah, jadi karena kita orang Islam, supaya jadi ibadah, ngersii omah atau lingkungan ini adalah an-nadzofah, bebersih atau toharoh. Toharoh ini adalah perintahan atau himbauan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia berfirman, Allah Subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah adalah suka kepada orang yang bertaubat dan suka pada orang-orang yang bersuci atau suci, melaksanakan apa namanya itu, bebersih atau bersuci, baik mensucikan atau membersihkan rumah atau lingkungan, agar apa, kita hidup dengan apa, kehidupan yang sehat. Lingkungannya bersih, nah, berarti udaranya pun bersih. Kalau rumahnya bersih, begitu juga udara di rumah pun bersih, orang yang dari penghuninya pun jadi sehat. Ini contoh beberapa kerjaan yang di situ tidak ada, kelihatannya tidak ada pahala, tapi karena ada niat yang bagus, yaitu supaya apa? Kalau makan minum supaya kuat ibadah. Begitu juga apa namanya itu, olahraga ini agar badannya sehat. Kalau sehat, ini juga ketika melaksanakan ibadah juga senang, bisa sempurna. Karena al-aqlu salim fi jismi salim. Karena akal yang sehat, yang kuat, ini adalah bertempat pada badan yang sehat dan kuat. Nah, itu. Ini adalah amalan-amalan dunia, kelihatannya tidak ada apa namanya itu pahalanya, tapi karena bagusnya niat dapat pahala. Nah, kecuali kalau memang di situ ada pekerjaan atau ucapan yang tidak ada, artinya apa? Orang-orang selain orang Islam tidak bisa melakukannya, walaupun tidak ada niat. Nah, tidak diniati atau tidak disertai dengan niat, sudah termasuk ibadah. Ini sudah teribadah, sudah termasuk ibadah, sudah termasuk ibadah. Nah, sudah termasuk ibadah. Jadi baca Al-Quran saja ada ibadah itu. 2 kalimat syahadat ya ibadah. 2 kalimat syahadat.
2 kalimat saja. Syahadah. Kau membaca Al-Quran. Selanjutnya, begitu juga banyak sekali amalan-amalan atau pekerjaan yang kelihatannya itu adalah amalan-amalan dunia. Nah, amalan-amalan akhirat kelihatannya itu. Jadi ada amalan-amalan yang kelihatannya ini adalah amalan akhirat. Contoh sholat atau haji, ini yang nampak. Nah, kalau lainnya sholat dan haji ini sedekah, nah, nampak ketika memberikan apa barang yang diberikan itu, nah, nampak ini pekerjaan, ya. Nah, tapi kalau pekerjaan itu, ya, di sini kan maka ada atau ucapan yang ada tidak ada. Seperti apa itu? Kerjaan yang ada tidak ada. Itu. Ini pekerjaan. Kerja sing adat ora ono. Niki mau ora disertai niat wis dadi ibadah. Nah ini. Contoh. Nah, nih. Jadi seperti apa? Nah, yang adat tidak ada. Kalau sedekah itu biasa. Cina pun memberi santunan itu ketika ini ada corona ini. Nah, orang yang tidak Islam, nah, non orang Islam, nah, ini banyak jadi sedekah itu. Santunan itu sedekah. Nah, sekarang ini kalau pekerjaan apa? Nah, ini ya. Pekerjaan apa yang tidak dikerjakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Contoh tawaf. Nah, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Orang lainnya Islam mana ada Ka'bah? Yang ada itu orang Islam saja. Jadi contoh pekerjaan yang tanpa niat sudah dapat pahala apa? Tawaf. Contoh pekerjaan yang tidak disertai niat, nah, sudah termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Yaitu tawaf. Yaitu tawaf. Nah, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Nah, sing gampang itu. Jadi selainnya orang Islam tidak ada Ka'bah. Yang ada adalah punya orang Islam, Ka'bah. Jadi mengelilingi Ka'bah ini, nah, mengelilingi Ka'bah. Ada pun baca doa-doa ketika mengelilingi Ka'bah itu sunnah. Nah, jadi seandainya mengelilingi Ka'bah saja, diam, nah, diam, konsentrasi bahwasanya ini adalah apa namanya itu, saya ikut orang-orang dulu, nabi-nabi dulu, dia adalah tawaf, saya ikuti tawaf. Nah, supaya ganjarannya itu tambah ya baca bismillah atau baca apa situlah yang senang dibaca. Nah, ini tidak usah niat 7 kali. Hanya kita apa? Baca takbir. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian kita lari, nah, kemana ini? Ke kanan. Dan selanjutnya sampai 7 kali. Ini pekerjaan. Yang tidak ada niat sudah termasuk ibadah. Nanti kalau kamu tanya ini kok, lah ini kan seperti apa namanya itu, makan azan, iqomah, 2 kali syahadat, baca Al-Quran, ini lisan, Mbak. Nah, itu.
Selanjutnya amalan-amalan kelihatannya amalan akhirat, sholat, sodakoh atau zakat. Nah ya, sodakoh ini zakat nih. Wah ini zakat sodakohnya banyak dia ini. Tapi niatnya jelek, nggak bagus. Wah saja dia beli. Masjid yang dibangun. Kemudian dia beli keramik yang paling hebat. Kemudian setelah jadi, dia ngomong sama kawannya. Coba kamu lihat siapa yang membelikan keramik masjid itu. Lah ini sudah melenceng niatnya itu. Aslinya itu dia adalah apa? Amal jariyah. Kelihatannya. Tapi karena ditunjuk-tunjukkan pada orang lain, ini jadinya ya bukan ibadah. Jadinya apa? Ujub, bangga, riya, pamer. Ini. Jadi dia adalah pamer. Bangga dan pamer. Ya kembalinya kepada dunia, akhirat kosong. Nah, sholat rajin di masjid 5 waktu, biar dijadikan menantunya. Loh, ini berarti ketika dia niat ke masjid ini bukan meramaikan masjid, kelihatannya yang ramai di masjid, sholat jamaah di masjid, fardu 5 waktu dengan sempurna, tapi karena niatnya ini jelek, ya jadinya jelek, dapatnya ya itu yang diniatkan. Jadi akhiratnya kosong. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diingat-ingat bahwasanya fungsi atau kegunaan niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat. Lah sekarang maka pekerjaan-pekerjaan atau cawan-cawan yang ada tidak ada dan tidak diniati atau tidak disertai dengan niat sudah termasuk ibadah. Contoh azan dan iqomah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran. Ini ibadah nih. Bahkan azan dan iqomah ini kalau dilaksanakan 40 tahun, karena dia ingin agar Islam itu berkumandang, biar suaranya indah dan bagus. Bukan bagus saja, indah. Jadi bisa mengalun. Jadi melantunkan azan itu, mengumandangkan azan itu bisa mengalun. Suaranya Nabi, Rasul, Nabi Daud. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini suaranya hebat. Suaranya bagus, indah dan mengalun. Sehingga ketika dia membaca kitab kitab Zabur, semua gunung-gunung, semua burung-burung dan tumbuh-tumbuhan sama merunduk dan mengikutinya karena terbuai dengan suara Nabi Daud alaihissalam. Itu contoh. Jadi ketika dia memandangkan azan, kalau pamer bagaimana Pak? Ya tetap dapat pahala. Soalnya apa? Pahalanya ini banyak sekali. Jadi pamernya ini bisa itu menghilangkan atau tidak mengurangi. Kalaupun toh mengurangi ya sedikit saja. Artinya sedikit saja bagaimana? Tetap dia mendapatkan pahala. Sebab apa? Ketika azan dikumandangkan ini semua makhluk selainnya manusia itu langsung mendatangi tempat di mana azan itu dikumandangkan. Yang tidak ini manusia saja ini, orang Islam saja. Seperti saya ini kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, ya hampir kebanyakan azan dikumandangkan tidak langsung kita berangkat ke tempat untuk bersuci, tidak. Kadang-kadang masih makan dulu, kadang-kadang masih tidur dulu. Ya saya akui kalau tidur dulu dosa, itu saya akui dosa. Kemarin saya terangkan di kelas 8 ketika mempelajari kitab
Jadi ketika azan sudah dikumandangkan, apalagi lantunan suaranya indah, dan bagus, bukannya bagus saja tapi indah. Kemudian semua makhluk selainnya manusia ini mendatangi tempat di mana azan itu dikumandangkan, baik jin dan malaikat. Nah, ini selanjutnya yang saya katakan, ketika azan dikumandangkan ini, kalau kebanyakan manusia itu kan dia masih tempo dulu, saya mau tidur dulu, saya mau makan dulu. Kalau hanya makan dulu tak apa-apa, tapi kalau tidur dulu ini yang dosa. Jadi waktunya azan dikumandangkan kok malah tidur. Tidak pergi ke tempat tempat berwudu, atau dia tidak pergi untuk melaksanakan panggilan daripada sholat. Apalagi itu sudah dosa satu nih, apalagi kalau tidur kemudian sampai tidurnya itu keluar waktu sholat yang telah dipanggil waktu itu. Contoh zuhur sampai waktu asar, dosanya 2 kali. Pertama dia meninggalkan panggilan sholat, kedua kalinya dia ini melaksanakan sholat sampai di luar waktunya sholat dengan sengaja, dosanya 2 kali. Nah, ini apa? Masalah yang kaitannya dengan niat. Jadi ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang kelihatannya amalan itu amalan akhirat, tapi tiba-tiba tidak dapat apa-apa, kosong. Nah, ini karena niatnya, ini susah ini. Banyak sekali hal-hal ini dilaksanakan oleh kita-kitaan ini, tapi kita tidak merasa. Maka nanti kalian setelah kita teruskan nanti, bagaimana kita ketika melaksanakan tholabul ilmi itu niatnya bagaimana. Jadi hijrahnya itu tadi lidunya imra'atin. Jadi ketika kita melaksanakan tholabul ilmi ini, niat kita ini untuk mendapatkan kesenangan yang dekat hilangnya apa? Untuk mendapatkan wanita yang akan dinikahinya. Jadi kalau niatnya seperti itu, ya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhiratnya tidak ada apa-apa, kosong. Nanti walaupun ilmunya itu banyak, ilmunya itu di surga, orangnya di neraka. Maka hati-hati kita belajar ini. Soal masalah dunia itu Allah Ta'ala sudah nanggung. Ayatnya kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Jadi setiap apapun yang merangkak di permukaan bumi ini, melata di permukaan bumi ini, baik itu yang punya kaki 1000, 2 kaki, atau tidak berkaki, atau 4 kaki, illa Allah rizquha, kecuali pada Allah yang telah menanggung rizkinya. Dan dia tahu wa ya'lamu mustaqarraha, dia tahu di mana dia tempat tinggalnya, wa mustauda'aha, dan dia tahu, Allah tahu di mana dia telah dititipkannya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang seterusnya. Wayam bagilan sayukjo, hendaknya itu di atas sunat,
di bawahnya wajib. Nah ini kalau saat miturut santri. Jadi ingat-ingat yang bagi kata-kata sayukjo itu nek basa-basa Jawa itu sak ndukure sunat, sak ngisore wajib. Jadi harus ora kok ngono iku mau wajib, gak harus. Jadi kalau seandainya kamu ini niatnya tadi nanti bagaimana? Nah, pertama ini bayan bagi lan sayukjo ayan wiyayato niat sapa al muta'allimu wong kang amrih ngelmu bitolabil ilmi kelawan amrih ilmu ridhollahi ing ridane Allah. Dari Allah itu berat. Nah, kalau bukan para sahabat tidak bisa ini. Atau orang-orang khawas. Soalnya apa? Ridhonya Allah itu ya Allah tinggi sekali. Soalnya apa? Nah, contoh aja gini lah. Nah, belajar urut dari Gusti Allah ya apa. Kadang-kadang niki mau arep menuntut ilmu wis karo wong tuane kadang-kadang bantah, karo kancane usil, karo gurune ya ora ditata krama. Lah ini macam mana kon cari ridhanya Allah itu sulit. Karo gurune guyon. Kadang-kadang karo guru slenter. Nah, ini dikatakan dia itu apa ndak dosa. Nanti ada di sini keterangan dari wong nek ora ditata krama iku dadi kafir, tapi nek nglakoni maksiat iku tetep ndekne iku wong iman. Malah iso diangkat derajate. Jadi orang yang berdosa merasa kalau dia dosa, nah jadi dosa gedem lek cilik, nah iku iso tetep imane kadang-kadang diunggahke. Tapi nek wong ora ditata krama, dene terperosok pada jurang kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertama mencari ridhonya Allah. Kedua kalinya wadarul akhirati lan desa akhirat. Nah, jadi kedua kalinya ini mencari desa akhirat. Ketiga kalinya wa izalatal jahli lan ngilangi bodho an nafsihi sange awak dhewene wong sing ngudi ilmu wa ansail juhali lan sekabehane wong kang padha isih bodho-bodho. Nah iki. Dadi ngilangi bodhone awak dhewe lan ngilangi bodhone sekabehane wong sing isih bodho-bodho. Ini niatnya itu. Kadang-kadang niatnya cuma untuk menghilangkan bodoh diri sendiri. Nah. Keempat kalinya wa ihya ad-dini. Murid-murid agama. Nah, jadi supaya agama itu tidak terkubur. Nah, diurip-urip. Nah, seperti kalian sekolah madrasah Radhatul Suban ini niatnya ini ya tidak bisa sirna wis tak urip-urip agama wis tok syiar nang tawung agama Islam. Munggale sekolah diniyah niat tak urip-urip agama ben tok syiar. Ini sudah pahala tersendiri, urung sampai mlebu kalangan lokasi belajar itu untuk ganjaran. Nah, apalagi kalau sudah masuk lokasi pembelajaran, banyak pahalanya, banyak tidak terhingga. Nah ya, kamu baru berangkat saja itu, ketika mau menuntut ilmu, pemenang kok Pak Tor itu Suban, oleh apa ini Asmaul Husna dikumandangkan, belajar ilmu fikih yang tidak betul dibetulkan. Nah, belajar ilmu tafsir Quran, belajar ilmu hadis. Nah ini berarti kamu adalah sudah ada niat dengan sendirinya untuk apa tafaqquh fiddin.
Dalam Al-Qur'annya a'udzubillahi minasyaitonirrajim makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini liyunziru waliyunziru qaumahum. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah ini ketika zaman Rasulullah Islam sudah berkembang. Kemudian Rasul ini memberikan pengumuman, perang, pemuda, perang. Semua berdatangan, berdaftar pada Rasulullah untuk ikut menjadi tentara atau prajurit, askar. Kemudian datanglah Jibril bawa wahyu, makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah semua orang-orang yang beriman ini berangkat untuk berperang. Falaula nafara min firqatin minhum ta'ifatun. Hendaknya himbauan ini, hendaknya dari setiap kabilah ini ada suatu segolongan, sekelompok daripadanya liyatafaqahu fiddin, supaya memperdalam, memahami tentang agama. Supaya apa? Setelah dia paham, waliyundiru, kemudian setelah paham, waliyundiru qaumahum, dan dia memberikan peringatan kepada kaumnya. Kapan dia beri peringatan? Idza raja'u, ketika mereka sudah pulang, ilaihim, pada kaumnya. Supaya apa? La'allahum yahdharu. Kenapa dia harus apa? Diberi peringatan. Untuk apa dia diberi peringatan? Dijawab oleh Quran lagi, la'allahum yahdharu. Semoga mereka bisa menjaga diri. Dijaga dari apa? Tersesat, dan dijaga dari tersesat, terjaga dari tersiksa, terjaga daripada kerusakan di dunia. Jadi kalau di dunia sesat, di akhirat ya naudzubillah min dzalik. Kalau di dunia sudah tersiksa, di akhirnya bagaimana? Naudzubillah min dzalik. Karena kebodohannya. Nanti ada di sini ya, orang yang kemarin sudah ketika dalam masalah fikih itu ada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu dikalahkan, atau seorang ahli ibadah berilmu dan zahid mengalahkan seorang ahli atau berilmu dan zahid mengalahkan 1000 orang ahli ibadah tanpa ada ilmu. Saya cukupkan sekian, insya Allah besok kita sambung, dan apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau tidak bisa ya kamu beri komentar di situ, nanti bisa dibaca oleh Pak Pendra dan disampaikan kepada saya. Insya Allah hari-hari yang akan datang nanti saya terangkan, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat hilang dan kita bisa melaksanakan KBM dengan bertatap wajah atau bertatap muka sebagaimana biasa dilaksanakan di sekolah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun cekap
suwi wae kok. Clear? Alhamdulillah. Semoga-moga itu adalah jenengan tenanan. Ora rugile berkorban, Pak. Kalau terima pangeran, amin. Imam Tarmizi, Imam Syafi'i, kita beri. Nggih. Baik.